أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Yang kami hormati takmir Masjid Asy-Siddiq rahimakumullah, yang kami hormati tokoh agama, tokoh masyarakat, ustadz dan ustazah, mudah-mudahan senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kami hormati Bapak Ibu jamaah salat subuh dan jamaah pengajian Sabtu pagi, kajian kitab Fathul Qoribul Mujib, yang mudah-mudahan senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini kita bisa berkumpul di masjid ini tanpa ada satu halangan apapun. Tak lupa salawat beriring salam senantiasa kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk umatnya yang akan mendapatkan syafaat di yaumul qiyamah nanti. Bapak Ibu yang saya hormati, melanjutkan kajian kitab shalah, yang mana kita masih mengambil keterangan dari kitab Shahih Fiqh Sunnah sebagai pelengkap daripada pembahasan kitab Fathul Qoribul Mujib, di mana minggu yang lalu kita masih membahas tentang perkara-perkara yang dilarang di dalam sholat. Kita sampai kepada poin yang ke-10 daripada perkara yang dilarang di dalam sholat, yaitu taghmidul ainaini fi shalah, memejamkan kedua mata di dalam sholat. Jadi artosipun agi sholat ning merembang. Kadang-kadang kan wonten sing kados niku, mungkin tujuannya men khusuk, men boten weruh apa-apa, jadi akhirnya pada sholat merem. Dijelaskan di dalam kitab ini, wa huwa in qusida bihil qurbah ilallahi haruma, dan memejamkan kedua mata di dalam sholat ketika tujuannya itu ingin mendekatkan diri kepada Allah. Jadi merem tujuannya men lebih edek karo Gusti Allah, Pak. Bahasa kulan panjenengan men lebih khusyuk. Apa hukumnya? Dijelaskan dalam kitab ini, haruma niku dipun haramaken, mboten angsal. Dadi mboten cekap kula lan panjenengan sebatas niat apik mawon, Pak. Niatnya memang apik, Pak. Men ora weruh apa-apa. Mungkin nang ngarepe kula panjenengan sing salat niku nganggo kaos mereknya Dadung. Wah, Dadung niku uger, Pak. Riyen kan nonton nggih, Dadung Dagadu lah. Wah, iki kita ganggu iki, akhirnya merem. Nah, justru nek tujuane kanggo nyedak karo Gusti Allah haram, Pak. Lah kepripun carane? Lan panjenengan fokuskan pandangan mata ini ke tempat sujud, Pak. Insya Allah kan buat weruh Dadung niku nggih. Nah, pandangan kita diarahkan ke tempat sujud. Kemudian dijelaskan di dalam kitab ini, li'anna yadkhulu fi babil bid'ah,
Karena ketika kita sholat tujuannya ingin mendekatkan diri kepada Allah dengan cara memejamkan mata, ini masuk dalam perkara fi babil bid'ah, masuk kategori perkara baru di dalam agama. Jadi boten angsa. Wa illa kuriha. Tapi kalau tujuan kita bukan ingin mendekatkan diri kepada Allah, ya mung iseng mawon lah sholat, tapi ya keleres kok digawe merem, tapi tidak ada niatan ingin mendekatkan diri kepada Allah dengan memejamkan mata tadi, maka hukumnya kuriha, dimakruhkan. Hukumnya apa? Makruh. Jadi nek sing wau haram hukume, nek niki hukume makruh. Napa niku makruh? Nek wonten kitab Mabadiul Fiqhiyah niku dipun jelasaken mal makruhu. Napa sing diarani makruh niku? Man tarakahu yanalu sawaban wa man fa'alahu la yanalu iqaban. Sing ninggalaken perkawis makruh berarti ulih ganjaran, dapat pahala. Kenapa? Mendapatkan pahala karena meninggalkan perkara yang dimakruhkan. Wa man fa'alahu la yanalu iqaban. Dan siapa yang melakukan perkara yang makruh tidak disiksa. Tidak disiksa. Jadi nek kula panjenengan kepengen uli ganjaran, artinya berarti kula panjenengan ninggalaken perkawis sing makruh. Limuhalafatihi sunnah. Karena ini menyelisihi sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kula panjenengan nek kepengen khusuk bukan berarti kudu merem. Nek merem niku dadine semedi, Pak. Semedi. Napa? Mengheningkan cipta. Semedi. Ibnu Qayyim menjelaskan, walam yakun min hadihi sallallahu alaihi wasallam taghmidu ainaihi fi shalah. Dan tidak ada petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam memejamkan kedua mata di dalam salat. Kemudian perkara yang dilarang yang ke-11 adalah tamaddi fi sholati, menggeliat di dalam sholat. Menggeliat niku nopo? Ngelulet, Pak. Nah, niku menggeliat. Agi sholat malah ngelulet. Waduh, tapi bengkek banget lah kudune sedurunge sholat wis ngelulet gisit. Jadi pas sholat pun boten perlu ngelulet malih. Jadi ketika sholat menggeliat, fayukrahu tamaddi fi shalah, maka dimakruhkan menggeliat di dalam sholat. Jadi hukumnya makruh, tidak sampai haram tetapi makruh. Ayat at-tamaddud, jadi menggeliat itu memanjangkan tubuh. Tamaddud niku modot, Pak, bahasa Indonesia. Kata niku kan berarti niku modot. Jadi menggerakkan tubuh sehingga dia memanjang. Illa in kana yasiran lil hajati wa dzalika li anna amala yunafil khusyu' fi shalah. Kecuali kalau menggeliatnya itu ringan saja. Ringan saja. Artosipun kalian panjenengan salat sebatas sekedik tok. Encoke umpamane kambuh ngene. Lah ngarang kok membetulkan posisi. Kalau itu ringan saja, maka tidak mengapa. Tapi kalau sampai kerak umpamanya gitu, kerak nanti klek wah macam-macam nih. Dan ini hukumnya makruh. Tapi kalau ringan saja karena adanya hajah, yang perlu menjadi catatan karena adanya hajah. Apa itu hajah? Kebutuhan. Memang mendesak. Jadi perkara makruh ketika ada hajah, maka hilang kemakruhan tadi. Kalau dalam kaidah usul fikih dijelaskan, al-karahatu tandafi'u ma'al hajah. Perkara yang makruh itu bisa hilang kemakruhan tadi ma'al hajah karena adanya hajah atau kebutuhan. Contohnya itu tadi minggu yang lalu pernah saya sampaikan, hukum asalnya sholat menutup hidung itu makruh karena termasuk talasum.
Tetapi karena adanya pandemi Pak, pandemi dulu kan, sekarang nggak tahu nih masih apa enggak nih. Jadi kalau sekarang alhamdulillah belanja sudah turun level 2. Level 2. Tadinya 3, level 2. Mudah-mudahan puasa 0. Mudah-mudahan. Nek orang munggah maning kan. Jadi mudah-mudahan 0. Jadi karena adanya pandemi dan untuk menjaga menularkan atau tertular pandemi tadi, maka menutup hidung ketika sholat, kemakruhan itu bisa hilang. Kaidahnya apa? Al-karahatu tandafi'u ma'al hajah. Kemakruhan atau perkara yang makruh itu bisa hilang kemakruhannya dengan adanya hajah. Nah, tapi kulan panjenengan nggih kedah menghormati nggih sing nganggo masker nggih monggo, sing mboten nggih monggo kalau niku. Jadi istilahnya kita enjoy saja lah, enjoy. Jangan sampai pakai masker, harus pakai masker. Ya ampun. Terus sing mboten nganggo masker nggih copot nggih mboten usah. Jadi niki enjoy saja. Insyaallah nggih. Mudah-mudahan bulan panjenengan insyaallah sampun sehat saja. Insyaallah. Kemudian dijelaskan dalam kitab ini wadzalika li anna amalu yunafil khusyu'i fi shalah. Karena menggeliat di dalam sholat ini bisa menghilangkan kekhusyuan di dalam sholat. Wong di sholat kok krak ngene terus kalau terlalu banyak gerak menggeliat, maka ini bisa menghilangkan kekhusyuan. Kemudian di dalam riwayat Ibnu Abi Syaibah dari Sa'id bin Jubair, ia berkata, at-tamaddi yang khusus sholat, menggeliat di dalam sholat itu bisa mengurangi pahala sholat. Kenapa? Karena mengurangi kekhusyuan. Jadi pahala sholat kita ini disesuaikan dengan kadar kekhusyuan kita masing-masing. Umpamanya kados niki Pak, sholat tegelan panjenengan khusyuk embeke 50%, Pak. Sing dimaksud 50% itu rakaat pertama kasih khusyuk, Pak. Separohnya malih rakaat kedua wis kelingan pasar, kelingan rumah, kelingan gelombang. Kadang-kadang pikiran bulan panjenengan niki kadang muter-muter, Pak. Ngeleti kunci orang ketemu, begitu lagi sholat, tak cantol lanang kana. Kan kata niku. Dan niku berarti setannya pinter, Pak. Pinter boleh goda. Lah, kadar kekhusyuan 50% berarti ganjarannya 50%. Dari awal takbiratul ihram sampai salam khusyuk full 100%, Pak. Ini ketemu kelas bulan panjenengan ini kayak langka 100% ini. Paling-paling ya 50%, 35%, 75%. Niku nek kula Pak, ngapunten kula niki ngrasakake kiamban niku. Wis tak gawe khusyuk nih. Khusyuk. Bahkan qiyamul lail Pak. Qiyamul lail niku wis tak gawe khusyuk. Begitu seorang masjid niku wis mulai tadarus Pak. Goyang niku Pak. Aduh, wis meh subuh gitu. Nah, niku mulai goyang. Berarti kan bulan panjenengan pikirannya pun boten mung salat malih itu senajan tadarus niku saya Pak, tapi niki ganggu niku Pak. Masyaallah. Abjamaning nek tadarusan niku kedawan Pak lah, kedawan. Nek aturane niku nek boten salah niku 15 menit. 15 menit sebelum waktu subuh itu tadarus ataupun tarhim itu maksimal. Kemudian perkara yang dilarang di dalam sholat adalah at-tatbiqu fi ruku'i, yaitu tatbik di dalam ruku'. Wa huwa ja'ala batnil kaffi 'ala batnil kaffil ukhra, yaitu menjadikan bagian dalam telapak tangan ditempelkan ke telapak tangan yang lain. Seperti ini, Pak. Niki tatbik. Wa wada'ahuma, kemudian tangan kedua tangan kita ini diletakkan baina rukbataini, diletakkan di antara dua lutut. Atau niki Pak, contoh perlu tahu boten niki. Contoh nggih. Niki tatbik niki. Berarti niki dikempit nang lutut.
Sing kudune kan terus niki. Diletakkan di lutut kudune. Dan niki malah kata niki. Jadi niki ditempelkan, kemudian diletakkan di antara dua lutut. Itu namanya posisi tatbik. Wal fakhidzaini fil ruku'i, dan kedua paha di dalam ruku'. Jadi dikempit antara dua lutut dan juga dua paha. Dan ini posisi sing dilarang. Dan juga niki mboten kepenak, Pak. Salat kok kados niku mboten kepenak, Pak. Mboten kepenak. Tapi nek niki ditempelaken nang lutut dan posisinya mencengkram ini, mencengkram lutut. Niku kepenak. Mau ruku kita lama, mau ruku kita sebentar, enjoy saja. Jadi bukan di bawah lutut atau di atas lutut atau di antara dua lutut. Wa qad kana hadza masru'an fi awalil amri summa nuhiya. Jadi posisi tatbik ini dulu pernah diperintahkan, cuma kemudian perkara itu dilarang. Pernah disyariatkan kemudian dilarang. Di dalam hadis dari Mus'ab bin Sa'ad, ia berkata, "Shallaitu ila janbi abi." Saya sholat di samping ayahku. Sahabat ini bercerita menjelaskan sholat di samping ayahnya. Qala, kemudian ia mengatakan, "Wa ja'altu yadi baina rukbatai." Dan aku jadikan kedua tanganku di antara kedua lututku, yaitu posisi tatbik. Karena sahabat ini menganggap posisi tatbik tadi belum dilarang. Faqala li abi, maka ayahku berkata kepadaku, inna nuhina an hadza, sesungguhnya kita dilarang dari perkara seperti ini. Wa umirna an nadriba bil ukaffi ala rukabi, dan kami diperintahkan untuk meletakkan telapak tangan ala rukabi, di atas lutut. Yang dimaksud telapak tangan kita ini menempel pada lutut. Jadi posisi tatbik itu termasuk yang dilarang. Dikasih kelingan ya. Nah, niki kados niki ditempelaken nang antara dua lutut utawi dua paha. Kemudian di antara perkara yang dilarang di dalam sholat adalah qiraatul Quran fir ruku'i was sujudi, membaca Al-Quran di dalam ruku dan sujud. Liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ala wa inni nuhitu an aqra al-Quran raki'an aw sajidan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ketahuilah, dan sesungguhnya saya dilarang untuk membaca Al-Quran pada posisi ruku atau sujud. Jadi nalikane bulan panjenengan ruku mboten angsal maos Al-Quran, sing diwaos subhana rabbiyal a'la. Pas sujud di mboten angsal. Lalu para ulama menjelaskan ini karena adanya nas dalil yang menjelaskan bahwa posisi sujud adalah posisi seorang hamba itu dekat dengan Allah, dan ketika sujud tadi kita dianjurkan untuk berdoa. Biasanya niku nang sujud terakhir, sujud terakhir kita berdoa kepada Allah, memohon. Bagaimana ketika yang dibaca itu ayat Al-Quran, yang ayat Al-Quran itu berisi doa? Maka para ulama menjelaskan, ketika ayat Al-Quran tadi berisi doa, maka jangan meniatkan membaca Al-Quran, karena posisinya sedang sujud atau ruku. Tetapi niatkan dalam rangka berdoa, dalam rangka berdoa. Memane kalimatnya niku
Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Niku ayat, Pak. Maka ketika dalam posisi sujud, ketika membaca itu jangan meniatkan membaca Al-Qur'an, tapi niatkan berdoa atau untuk berdoa. Jadi perkawis sing dilarang antawisipun ugi maos Quran nalikone ruku utawi nalikone sujud. Kemudian perkara yang dilarang selanjutnya adalah basatal dhira'aini fi sujudi, menghamparkan kedua lengan di dalam sujud. Niki kan lengan nggih. Jadi posisi seharusnya ketika kita sujud ini diangkat. Ini tidak menempel. Tapi posisinya dihamparkan begini, maka ini perkara yang dilarang. Jadi ngelemprah kata ini, Pak. Nah, ngelempar. Liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "I'dilu fis sujudi." Luruskanlah olehmu sekalian di dalam sujud. Wala yabsut ahadukum dhira'aihi in bisaqal kalbi. Dan janganlah salah satu di antaramu menghamparkan lengan sebagaimana in bisaqal kalbi, sebagaimana menghamparkannya guguk atau anjing. Jadi guguk niku nalikone nglemprah teng lemah niku senengane kados niki, Pak. Kita mau boten. Tangannya nopo samparane niku. Iki samparane, Pak, tapi samparan ajeng kata niku. Wong guguk niku papat niku samparan kabeh. Nah, cuma bagian depan. Jadi kalau kita taruhlah ini tangan, nah guguk niku kados niki. Nek kula panjenengan sujud kados niki berarti niki kula panjenengan nyontoh guguk. Lah niki mboten angsal. Lalu bagaimana? Diangkat. Nah, diangkat. Jadi ini posisinya diangkat. Dulu sebagaimana pernah kita putar sifat sholat, contoh gerakan sholat itu seperti itu. Jadi ini diangkat. Dan laki-laki maupun perempuan tidak ada perbedaan pendapat. Tidak ada perbedaan dalam pendapat yang rajih. Setuju niki kata niki, Pak, dalam pendapat yang rajih. Tetapi dalam kitab Fathul Qaribul Mujib, dalam kitab Matan Al-Ghayah wa Takrib, dalam kitab fikih madhab Syafi'i, gerakan sujudnya laki-laki dan perempuan itu berbeda dalam madhab Syafi'i. Jadi kalau dalam kitab Fathul Qarib itu kalau perempuannya agak masuk gini, Pak. Tapi nek bulan panjenengan jalan niki kados niki. Tapi dalam pendapat yang rajih tidak ada perbedaan laki-laki maupun perempuan. Nah terus kepripun bulan panjenengan tasamuh, toleransi saling menghargai. Nah, juga bulan panjenengan walaupun seperti ini tuntunannya jangan juga terlalu lebar ketika kita sholat bersama-sama dalam shaf yang rapat. Lumung jomong belum ini lah kan nggak sek-sek, Pak. Sederhana saja, kecuali ketika kita sholat sendirian. Fala yajuzu basatul dhira'aini 'alal ardi wa innama yurfa'al mirfaqani. Maka tidak diperbolehkan menghamparkan dua lengan di atas tanah atau di atas tempat sujud. Dan sungguhnya yang dilakukan adalah mengangkat kedua lengan seperti ini. Kemudian perkara yang dilarang selanjutnya adalah kaffatis saubi, menggulung kain, dammuhu wa man'uhu minal intishari 'alal ardi. Yang sebenarnya tujuannya itu, Pak, supaya kain tadi tidak terjuntai ke lantai, tidak terjuntai ke tanah atau ke tempat kita sholat. Nginda sujud, ketika kita sujud, wa yadkhulu fi hadza tashmirul kam fi shalah. Masuk dalam kategori ini adalah menggulung ujung lengan baju
di dalam sholat. Contohnya kata ini Pak, bulan panjenengan mungkin ini kedawan Pak, ditekuk Pak, lagi sholat ini ditekuk, dan ini mboten angsa. Hukumnya apa? Makruh Pak, makruh. Lah kan main gaul kayak ngarep gelut ngono gitu. Lah niki mboten angsa. Termasuk juga celana Pak. Kadang celana niku wonten sing kedawan Pak. Mungkin anu diwehi kakangnya lebih dhuwur Pak. Diwehi lungsuran celana kedawan. Lepas Arab sholat digulung Pak. Digulung. Lalu bagaimana? Ya sebaiknya kondisinya dipotong dulu, dipotong. Kira-kira nanti pada saat sholat enak. Jadi nggak perlu digulung-gulung gitu. Kadang-kadang wonten katoknya jin, jin apa setan ya? Jin. Nah, celananya digulung-gulung itu Pak. Karena nek mboten digulung kepitek-pitek. Karena kadang kalau produk-produk pabrik itu biasanya lebih panjang dari tubuh kita. Mungkin awake derek sing ndep apa mriwe ya. Kok kedawan gitu. Kulo nek tumbas celana sing gawean pabrik niku mesti motong, Pak. Mesti motong. Jadi saya bikin potong kira-kira di atas lutut. Nah, di atas lutut itu lebih enak itu. Emang di atas mata kaki, ngapunten. Di atas mata kaki. Di atas lutut yo ketoknya dawa temen ya. Di atas mata kaki. Ya mungkin urusan boleh motong niku di atas mata kaki agak naik ataupun sedang, usahakan di atas mata kaki. Nek di atas mata kaki enak. Arep nganggo sepatu ya kepenak, arep nganggo sandal ya kepenak. Nek biasanya niku nek terlalu panjang, nganggo sepatu kepenak karena kehalang sepatu. Nek nganggo sandal, wah ngelemprah-lemprah Pak. Kata niku. Jadi termasuk dalam kategori ini adalah menggulung lengan baju. Jadi niki mboten angsal. Di dalam riwayat dari Ibnu Abbas dia berkata, "Umira Nabi sallallahu alaihi wasallam ayyasjuda 'ala sab'i wa nuhina ayyakaffati sya'ri wasiyabi." Nabi sallallahu alaihi wasallam diperintahkan untuk bersujud di atas 7 anggota sujud. 7 anggota sujud itu dahi, hidung, 2 telapak tangan, 2 lutut, 2 ujung kaki. Dan dilarang untuk menggulung rambut dan juga kain. Menggulung rambut itu contohnya begini Pak. Arab sholat boten nganggo peci Pak. Otomatis nek sing rambutnya dawa nutupi niki, napa niki namanya? Dahi ya. Nah, kata niki. Nah, pas Arab sujud, aben sujud, nah niki termasuk dilarang. Wah tapi nek ora dising karena berarti bandutnya niki mboten nempel nang tempat sujud lah ya niku mulane kula lan panjenengan kon nganggo kupluk ya kena, blangkon ya kena, pokoknya intinya iki men terhalang apa niku Pak. Nganggo udeng-udeng ya kena. Niku sedaya angsal Pak. Jadi aja terus kula panjenengan niki nganggo kupluk terus niki dadi wah cerminan seorang muslim. Lah wong menteri-menteri pada foto, ana sing agamane non muslim, ya nganggo kupluk pas foto. Gini apa mboten ya? Jadi songkok nasional. Jadi artosipun tujuannya niki men mboten rambutnya mboten ngelemprah nutupi tempat sujud. Sampun isap mboten. Sudah ya? Sudah. Sedikit lagi ya. Nah, selesaikan. Kemudian selanjutnya yang dilarang adalah al-iqna au ilsaqul ilyadaini bil ardi wa nasaba as-safaini wa wada'a al-yadaini 'ala al-ardi. Duduk iqna. Posisi duduk iqna. Yaitu menempelkan pinggul. Jadi kita duduk, pinggul kita, pantat kita menempel di tempat sujud atau di tanah atau di lantai. Wa nasaba as-safaini, lalu betis kita ditegakkan. Wa wada'al yadaini, dan meletakkan kedua tangan alal ardi, di atas tanah atau di atas lantai. Iqna ini ada yang
diperbolehkan, ada yang dilarang. Nanti saya contohkan ikna ini. Bentuk pertama. Ikna sing diperbolehkan. Yang diperbolehkan seperti ini. Ketika posisi duduk di antara dua sujud, ini boleh. Boleh. Yang dilarang itu yang seperti ini. Dilarang itu. Nah, ini nempel begini. Nah, ini kakinya bisa begini atau bisa tegak. Tapi pantatnya nempel di tempat di lantai. Ini yang dilarang. Ini namanya ikna'ul kalbi. Ikna'nya apa? Setan. Ikna'nya ikna'ul syaitan. Duduk ikna'nya setan. Seperti ini yang dilarang. Tapi yang seperti ini boleh. Agak dikumpangi ya. Ikna'ul syaitan. Ada juga yang menjelaskan ikna itu tidak seperti itu. Ini tangan, ini juga ikna. Cuma yang habis sholat kan tidak mungkin seperti ini. Maka posisi duduk seperti ini dilarang walaupun tidak sedang. Ngel juga kayak gimana? Dan kalau yang ini bakal rasa lah. Bukan masalah kalau ini gitu. Ininya dua tangannya diletakkan di. Tapi kalau yang sedang posisi sholat seperti ini, yang dilarang. Wa hadhil hay'ati la tajuzu fil julusi fi shalah. Posisi duduk seperti ini itu tidak boleh di dalam salat. Bapak Ibu yang saya hormati, demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Banyak kesalahan ataupun kejanggalan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ila wa ila liqa fil awqatil akhir insyaallah. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين